Saya kasih contoh soal ya untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya ini sambil kita latihan soal ini, saya berharap nanti teman-teman yang pertanyaan Cia, kalau misalnya sudah dari soal ini kita bisa terjawab pertanyaan dari Cia, ya berarti syukur lah ya. Tapi kalau misalnya belum terjawab bagian dari pertanyaan ini, analoginya nanti akan saya jelaskan lagi ulang. Nah ini soalnya teman-teman seperti ini. Ada beberapa perbedaan penafsiran di kelas yang lain dan saya berharap kita bisa sama-sama mengerti dan memahami soal dan maksud dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan dividen ini ya. Ini PT Pajak kemudian dividen yang diterima itu karena dia 50%, dividen yang diterima ini kok 500 ya. Oh ya, yang dibagikan tadi benar ya, 40% ya. 400 kali 50. Ya, kepemilikannya 50% ya, tadi ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sementara yang diterima jadinya 400 ya, 50% dari 500 ya, benar ya? Dari 800 mungkin, Pak, karena yang dibagikan 800. Ah ya, ini 800 ya. Ini 800, Pak. Ya, ini 50% dari 800 ya. 400. Kemudian yang dibayar di Singapura 5% dari 400 itu 20. Nah, yang diterima PT Pajak tadi $400, yang diinvestasikan 250. Ini kita nggak ada dispute ya, ini sama pasti pemahaman kita semua. Yang diinvestasikan di Indonesia ini mendapat fasilitas ya. Ini setuju semua ya, nggak ada perbedaan ya? Atau ada yang berpendapat lain? Ya, setuju ya. Nah, yang tidak diinvestasikan di Indonesia ini 150 US dollar. Kalau kita lihat peraturannya, kalau lihat diagram yang kemarin kasih contoh, itu selalu ada dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia itu berasal dari dividen yang sudah dibagi, kemudian ada dividen yang seharusnya dibagi. Itu kalimatnya ya di flowchart, di diagramnya. Nah, kalau kita melihat dividen yang seharusnya dibagi untuk melihat threshold-nya, itu cuma 30% dari 2.000 kali 50% kepemilikan sahamnya, jadinya cuma 300 US dollar untuk syarat minimalnya. Ya kan ya? Nah, kemudian yang dibagikan sendiri kepada PT Pajak itu sudah lebih. Jadi dividen yang seharusnya dibagi tapi tidak dibagikan itu tidak ada ya, karena nilainya lebih kecil. Nah, ini ada kalimat yang di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 4-nya. Dia menyebutkan untuk menghitung berapa yang dikenakan tarif PPh, tarif yang menjadi objek pajak dan nanti akan dikenakan pajak. Pasal 4 ya ini. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf D dan seterusnya. Nah, ini ketentuannya. B, atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf A, itu dikenai pajak penghasilan. Ya, selisih dari 30% laba setelah pajak, 30% laba setelah pajak tadi itu 300 US dollar. 300 dolar ya. Kemudian dikurangi dengan dividen. Ini kita menghilangkan aja dan atau penghasilan setelah pajaknya ya. Dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan. Nah, yang diinvestasikan itu ternyata 150 kan tadi ya. 250 ya. Ini. Nah, ini ada jawaban teman-teman yang dikenakan yang menjadi objek pajak hanya 50. Kenapa hanya 50? Karena laba
selisih dari 30% laba setelah pajak tadi 300, dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan Indonesia itu 250. Nah, jadi selisihnya cuma 50 US dollar. Dia tidak melihat ke nilai selisih dari yang diinvestasikan dengan yang tidak diinvestasikan, yang benar-benar diterima. Nah, kalau saya coba bikin diagram ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah ini ya flowchart-nya ya, laba setelah pajaknya 2.000, kemudian dividen yang dibagikan kepada PT Pajak 400, kemudian dari dividen yang dibagikan 400 ini, nah ini dividen yang tidak diinvestasikan 150 ya. Nah, dividen yang tidak diinvestasikan 150, dividen yang diinvestasikan 250. Nah, peraturan ini mengatur terkait dengan selisihnya itu apabila memang semuanya di bawah 30 gitu ya, syarat minimalnya. Tetapi ketika dia melebihi 30% dividen yang dibagikan di atas 30%, maka itu adalah penghasilan yang diterima keseluruhan wajib pajak. Ya, dalam hal ini 400 yang diterima, 250 yang diinvestasikan Indonesia. Nah, 150 inilah yang menjadi objek PPh. Ya, ini yang menjadi objek PPh. Di flowchart yang kita bagi itu selalu penjelasannya seperti ini. Ada dividen yang seharusnya dibagi. Ini dividen yang seharusnya dibagi muncul karena apabila dia ada nilai threshold yang berbeda. Bukan threshold yang berbeda, tapi apa namanya? Syarat minimalnya yang 30% belum tercapai gitu loh ya. Ini. Jadi poin ini muncul apabila syarat dari persentase laba atau threshold-nya tadi di bawah 30. Tapi kalau dia sudah di atas 30 maka nggak ada lagi dividen yang seharusnya dibagi untuk memperhitungkan objek pajaknya. Nah, sampai di sini kira-kira mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Jadi peraturan itu melihat kepada laba setelah pajaknya untuk memperhitungkan dividennya karena ada pengaturan terkait threshold-nya. Jadi tidak ada kaitan memperhitungkan persentase labanya, jadinya dua kali dikenakan objek dan bukan objek atas persentase labanya. Nah, itu yang saya tangkap pertanyaan Cia. Nah, ini kemarin ada beberapa yang jawabannya tadi seperti yang di bawah. Ada contoh soal jawabannya banyak yang ada beberapa yang pilihannya di bawah mengikut ke peraturannya. Ini saya coba mengingatkan sedikit saja terkait dengan flowchart-nya yang kita bahas kemarin ya. Ini kelihatan teman-teman? Belum. Masih proses. Masih proses. Sudah terlihat, Pak. Ya. Sudah, Pak. Contoh soal tadi terjawab masalah 30%-nya dari flowchart atau diagram nomor 3 ini. Ya. Dari diagram nomor 3 ini ya. Misalnya ini tadi nih ya, ini 100%, dividen yang dibagi $25. Ini diinvestasikan semua ke Indonesia. Nah, ini kan ada selisih dari threshold 30% tadi. Nah, itu dihitung untuk menghitung objek pajaknya. Nah, jadi kalau kita kalau seandainya kita mengikuti tadi opsi beberapa teman yang tidak mempertimbangkan nilai persentasenya, maka persentase dari labanya, maka seharusnya ini tidak ada kalau penafsiran atau pemahaman terkait dengan peraturan tersebut seperti pilihan yang kedua tadi yang saya jelaskan salah, maka diagram nomor 3 ini
nggak ada nih objek yang dikenakan PPh dividen kalau hanya berdasarkan dividennya dibagi langsung investasikan semua. Kalau dia hanya mempertimbangkan selisih atas dividen yang diinvestasikan di Indonesia tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya dia sudah menerima dividen di atas batas threshold 30%. Gitu loh. Ya. Itu ya sedikit penjelasan, semoga bisa membantu teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Saya persilakan siapa ketua kelompoknya siapa? Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar kok, Pak. Oh iya, oke. Siapa ketua kelompok 4 untuk bisa membuka? Nanti teman-teman yang kelompok 4 yang langsung jadi moderator, silakan buka sesi tanya jawab 3 penanya, maksimum 3 penanya. Lalu kemudian teman-teman yang lain silakan memberikan masukan atas pertanyaannya atau presentasi dari teman-teman kelompok 4. Saya silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Baik Pak, untuk kelompok 4, ketua kelompoknya saya, tapi untuk moderator pada presentasi kali ini akan dipimpin oleh Cia sebagai pemapar materi pertama. Untuk Cia dipersilakan. Ika gimana Kak? Bentar, Ci. Oke. Ada masalah screenshot share screen-nya? Oke. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, Ci. Terdengar. Oke. Jadi kami dari kelompok 4, anggotanya ada Anggi, saya, Felicia Ivana, Ika, Ramatika, Lilia, dan ketuanya Angga. Kami akan membahas tentang sewa guna usaha. Next. Silakan, Kak. Oke. Jadi kalau sewa guna usaha yang menurut akuntansi di Indonesia itu dasarnya dari PSAK 30. Sewa atau lease adalah suatu perjanjian di mana lesor ini adalah orang yang dia itu punya modal, terus dia ngasih pinjam kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, sebagai imbalannya, lesi akan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Di sub-etap, sewa guna usaha itu ada 3. Ada yang financial lease atau sewa pembiayaan, operating lease atau sewa operasi, terus yang terakhir ada sales leaseback. Lanjut. Nah, yang pertama ada financial lease atau sewa finansial, sewa keuangan gitu. Nah, ini ada 5 ciri-ciri dan sifatnya itu non-kumulatif. Maaf, berisik. Jadi, karena dia sifatnya non-kumulatif, kalau salah satu dipenuhi, maka dia udah langsung masuk ke kategori sewa pembiayaan. Nah, ciri yang pertama, pada akhir masa sewa, kepemilikan aset dialihkan kepada lesi. Yang kedua, lesi memiliki hak opsi untuk membeli aset pada jumlah yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Jadi hak opsi inilah merupakan satu keuntungan dari sewa guna dari pembiayaan ini. Terus yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset, meskipun hak milik tidak dialihkan,
yaitu masa sewa lebih atau sama dengan 75% umur ekonomis aset sewaan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus, di mana hanya lesi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Ini ada indikator tambahannya. Yang pertama, jika lesi membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lesi. Yang kedua, laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lesi. Yang ketiga, lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa pada periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah daripada nilai pasar. Selanjutnya ada operating lease. Operating lease ini kayak sewa menyewa biasa. Kalau finance lease tadi, si lesinya itu dikasih opsi kamu mau beli atau enggak, atau mau memperpanjang sewa. Nah, kalau operating ini nggak ada transfer kepemilikan, jadi dia murni asetnya si lesor. Kalau sales and leaseback itu gini, dia pertama lesi jual barang ke lesor. Jadi ketika dia jual barang, aset. Ketika dia jual asetnya ke si lesor kan ngasih duit nih. Nah, duit itu dia pakai, asetnya itu jadi jaminan utang untuk dia. Terus aset yang tadi dijualnya ke si lesor itu dia sewakan, dia menjadi penyewa atas aset tersebut. Makanya dia itu bisa dikatakan sebagai jaminan utang. Lanjut. Nah, ini di laporan keuangan lesi. Nah, ini dia terkait sama jurnal yang akan kita buat nanti. Yang pertama untuk yang finance lease, pada awal finance lease, lesi akan mencatat aset dan kewajiban financial lease dalam neraca sebesar nilai tunai seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu. Kalau misalnya di waktu kita belajar AKM kemarin itu kan ada ya yang dibilang di present value kan dulu, terus ada yang guaranteed residual value. Nah, itu juga diperhitungkan. Hasil semua penjumlahannya itu nanti bakal masuk ke berapa sih aset sama asetnya itu berarti modal yang dipinjamnya, terus liability itu utang leasing yang bakal dia bayar. Terus tingkat diskonto yang berupa present value ya, yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa adalah tingkat bunga yang dibebankan lesor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa. Nah, biasanya ini kalau tingkat suku bunganya itu yang dipakai itu implicit rate. Kalau misalnya nggak tahu, baru pakai incremental borrowing rate. Lalu, finance lease menimbulkan beban penyusutan untuk aset sewaan berdasarkan umur manfaat aset sewaan dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan dalam periode akuntansi. Kalau dia finance lease itu mau ngitung berapa beban penyusutannya itu, berapa harga asetnya, atau present value leasing yang awalnya kita catat tadi yang di poin pertama, nanti bakal dibagi sama masa leasing. Lalu, jika tidak ada kepastian bahwa lesi akan mendapat hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan harus disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur manfaat aset sewaan. Apabila aset sewaan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dan sisa kewajiban diakui sebagai keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya. Selanjutnya ada operating lease. Pembayaran sewanya merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Teman-teman, kalau misalnya aku kecepatan, dibilang ya, soalnya kebiasaan ngomongnya udah ngegas kenceng lagi. Oke, ini yang versi lesor. Kalau yang lesor untuk yang finance lease, pada awal masa, aset yang disewakan lesor harus diperlakukan sebagai penanaman neto sewa yang terdiri dari piutang sewa ditambah dengan nilai residu. Karena kan nanti asetnya balik sebesar nilai residu. Terus tadi yang ada saya singgung yang soal guaranteed residual value yang di AKM kemarin. Terus selisih antara piutang sewa ditambah dengan nilai residu dengan harga perolehan aset yang disewa
diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui. Pendapatan sewa yang belum diakui tadi harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto sewa. Apabila aset yang disewakan dijual sebelum berakhirnya masa sewa, perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan dilakukan harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya. Untuk yang operating lease, pembayaran sewa itu adalah pendapatan sewa yang harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama dengan setiap periode. Aset yang disewakan harus disusutkan oleh si lessor, dan apabila aset yang disewakan dijual, maka selisih dari nilai buku dan harga jual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya. Nah, ini jurnalnya ya. Jadi yang di bagian lisi, ketika dia ngakuin aset, kata Deda ya, dibilang pengakuan aset dan liabilitas. Nah, jurnalnya berarti asetnya apa? Kalau dia peralatan, kalau dia mesin, berarti mesin, pada lease liability atau utang leasing. Terus ketika dia membayar cicilan pertama, kan biasanya ada tuh, dia bayar pertama kali, bukan yang langsung udah dialokasiin antara bunganya sama pokok utangnya. Jadi yang pembayaran cicilan pertama itu nggak ada bunganya, makanya dia lease liability di debit, pada kas di kredit. Ketika dia ngakuin beban bunga, ini dia ngakuin beban bunganya lease liability pada cash. Untuk yang penyusutan asetnya ada depreciation expense atau beban depresiasi pada aset. Kalau si lessor, ketika dia mengakui dia punya piutang receivable, maka dia jurnalnya di debit list receivable pada aset. Untuk penerimaan pembayaran cicilan, dia dapat cash, list receivable berkurang. Ketika dia mengakui pendapatan bunga, ada list receivable dan pada interest revenue. Nanti dijelaskan lebih lanjut di contoh soal oleh teman saya. Oh, baik. Untuk ini akan saya lanjutkan. Terima kasih Cia atas presentasi yang luar biasanya. Sewa guna usaha menurut fiskal. Ini hampir sama kayak komersial, namun kita harus perlu memperhatikan di berbagai kondisi tertentu. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama di KMK nomor 1169 KMK .01/1991 ini terdapat di pasal 1 huruf A. Pengertian sewa guna usaha itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, operating lease, untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Lanjut. Ya, ini beberapa kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Ini terdapat di pasal 3 di KMK tadi. Yang pertama untuk sewa guna usaha dengan hak opsi, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Selanjutnya, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Dan perlu diketahui semua kriteria ini harus terpenuhi. Dan untuk SGU tanpa hak opsi, itu terdapat di pasal 4-nya, yang mana kriterianya tersebut antara lain jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor, dan perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Semua dua kriteria ini harus terpenuhi juga. Selanjutnya, ini menyangkut kewajiban dari lessor maupun si lesi ini. Yang pertama untuk lessor, memberikan pembiayaan barang modal kepada lisi yang telah memiliki NPWP mempunyai kewajiban usaha dan atau pekerjaan bebas, yang ini terdapat di pasal 6 ayat 1-nya, dan di pasal 7 ayat 1-nya wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa guna usahakan dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa
barang modal dimaksud terkait dalam perjanjian sewa guna usaha. Nah, untuk kewajiban si lesi sendiri ada 2 di pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3. Nah, yang pertama di pasal 6 ayat 2-nya dilarang menyewa gunakan usaha kembali barang modal yang disewa guna usahakan kepada orang lain. Yang kedua, selama masa sewa guna usaha, lisi bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tadi, pasal ini tetap melekat pada barang modal yang disewa guna usahakan. Selanjutnya, ya di pelaksanaan hak opsi ini terdapat di pasal 10 sampai pasal 12 di KMK 1169 tadi. Nah, di pasal 10-nya pada saat berakhirnya masa sewa guna usaha dari transaksi sewa guna dengan hak opsi, lisi dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa guna usaha. Hal ini berarti bahwa si lisi ini setelah periode sewa guna usaha itu berakhir, si lisi ini berhak memiliki barang tersebut dengan menggunakan opsi yang telah disetujui bersama tadi. Nah, di pasal 11-nya ada terdapat 2 angka. Pertama, pasal 11 angka 1, opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan. Yang di angka 2-nya, dalam hal lisi memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa guna usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha. Dan terakhir di pasal 12, dalam hal lisi menggunakan opsi membeli, maka dasar penyutannya adalah nilai sisa barang modal. Seperti itu. Mungkin untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha tanpa hak opsi atau sering disebut sewa operasi atau operating lease. Nah, sewa operasi ini merupakan bentuk sewa biasa, yaitu bentuk sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Jadi, karena tidak ada resiko dan manfaat yang berpindah, maka tidak terjadi perubahan kepemilikan atas aset tersebut. Sehingga di operating lease ini tidak akan ada akun aset pada pencatatan lessor atau akun utang sewa pada pencatatan lesi seperti di finance lease nantinya. Yang selanjutnya adalah pengakuan SGU tanpa hak opsi menurut komersial. Yang pertama adalah pengakuan oleh lesi. Pembayaran sewa oleh lesi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati oleh pengguna. Nah, nantinya setelah si lesi ini menerima aset sewa dari lessor, si lesi akan membuat pencatatan berupa beban sewa pada kas. Yang selanjutnya itu pengakuan oleh lessor. Yang pertama, lessor menyajikan aset untuk sewa operasi di neraca sesuai nilai dasar aset. Yang kedua, pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan aset menurun. Nah, ketika lessor ini menyerahkan aset kepada lesi, si lesi akan memberikan imbalan berupa uang sewa kepada lessor. Nantinya uang sewa ini akan dicatat sebagai pendapatan oleh lessor, yaitu dengan menjurnal kas pada pendapatan sewa. Pengakuan yang ketiga yaitu biaya langsung awal atau yang sering kita sebut dengan initial direct cost yang dikeluarkan lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Nah, biasanya tuh pada proses awal sewa operasi ini, si lessor akan mengeluarkan biaya-biaya terkait pengaturan sewa seperti komisi, legal fees, atau pengurusan dokumen-dokumen legal lainnya. Nah, biaya tersebut akan dikapitalisasi dan menambah nilai aset sewaan tersebut. Yang selanjutnya adalah ketentuan penyusutan SGU tanpa opsi. Jadi ada 2 oleh lessor dan lesi. Nah, si lessor ini berhak menyusutkan barang yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun
pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Sedangkan si lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Karena si lesor ini berhak menyusutan aset, maka lesor akan melakukan pencatatan penyusutan dengan menjurnal beban penyusutan. Yang selanjutnya adalah ketentuan terkait perpajakan. Yang pertama adalah perlakuan PPh bagi lesor pada SGU tanpa hak opsi. Nah, hal ini diatur di pasal 17 ayat 1 KMK 1169. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesor merupakan objek pajak penghasilan. Nah, tadi ketika si lesi itu menyerahkan uang sewa kepada lesor, maka lesor ini akan mengakui uang sewa sebagai objek pajak penghasilan, yaitu berupa pendapatan atas jasa sewa leasing. Yang kedua, lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan penyusutan yang ada di pasal 11 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah perlakuan PPh bagi lesi pada sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diatur di pasal 17 ayat 2 KMK 1169. Yang pertama adalah pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lesi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Aturan yang kedua yaitu lesi wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Nah, di sini perlu diingat apabila aset yang disewakan oleh lesor ini merupakan tanah atau bangunan, maka lesi wajib melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 karena tanah dan bangunan merupakan objek PPh final. Nah, apabila asetnya itu bukan tanah dan bangunan, maka lesi wajib memotong PPh pasal 23. Yang terakhir adalah ketentuan PPN yang diatur di pasal 18 KMK 1169, yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lesor kepada lesi, terutang pajak pertambahan nilai. Nah, perlu diperhatikan di PPN ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di sewa operasi atau tanpa hak opsi ini tidak ada pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan aset. Maka tidak akan ada penyerahan aset atau barang kena pajak dari lesor kepada lesi. Karena tidak ada penyerahan BKP itu, maka tidak akan ada PPN yang terutang atas barangnya. Namun atas jasa leasing yang diberikan oleh lesor kepada lesi itu tetap terutang PPN. Maka si lesor ini tetap wajib memungut PPN atas jasa leasing yang diberikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Tes. Baik, selanjutnya adalah sewa guna usaha dengan hak opsi atau sewa pembiayaan. Slide selanjutnya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sewa guna usaha dengan hak opsi ini itu merupakan bentuk sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkandung atau terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kuliah sebelumnya, jadi diatur dalam pasal 3 KMK nomor 1169 ini bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi untuk dilakukannya sewa guna usaha dengan hak opsi. Yaitu yang pertama, dia harus bisa menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan. Yang kedua, dia harus masa sewanya harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan pertama, untuk barang modal golongan pertama, 3 tahun untuk barang modal golongan kedua dan 3, dan 7 tahun untuk bangunan. Golongan barang modal ini hampir sama dengan penggolongan dari barang modal kalau kita mau ngitung penyusutan PPh. Terus yang ketiga ada perjanjian sewa guna usaha nih harus memuat hak opsi bagi lesi. Apabila salah satu dari ketiga kriteria ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa sewa yang dilakukan tidak bisa digolongkan ke sewa financial lease, tetapi digolongkan ke pembiayaan biasa. Slide selanjutnya. Terus gimana sih perlakuan pajak penghasilan bagi lesor untuk yang dengan hak opsi? Jadi yang pertama, penghasilan lesor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian
dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Dan yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek daripada masa yang ditentukan pada pasal 3 sebelumnya tadi, maka DJP berhak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor tersebut. Jadi, berbeda dengan yang tanpa hak opsi, si lessor justru tidak boleh menyusutkan barang modalnya tersebut. Slide selanjutnya. Terus yang keempat, lessor berhak membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu setinggi-tingginya sejumlah 2,5% atau 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu dapat dibebankan dengan cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tadi yang nomor 4, sehingga dapat mengurangi apabila terjadi kerugian. Terus masuk ke yang keenam, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut penuhnya dibebankan untuk menutup kerugian, maka yang cadangan piutang ragu-ragu tersebut akan dimasukkan ke dalam penghasilan. Kemudian apabila cadangan tersebut justru tidak mencukupi untuk menutup kekurangan dari kerugian, maka selisihnya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan bagi lesi. Yang pertama adalah selama masa sewa guna usaha, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lesi menggunakan hak opsi untuk membeli. Dan yang kedua, setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value dari barang modal yang bersangkutan. Nah, jadi tadi kan lessor tidak berhak menyusutkan asetnya, dan di sini lesi tidak berhak menyusutkan aset yang disewa guna usahakan. Namun penyusutan tetap berada di lesi, tapi yang disusutkan bukan asetnya, tapi right of use dari asetnya tersebut. Jadi penggunaan asetnya tersebut. Terus si lesi ini baru akan memulai menyusutkan asetnya tersebut setelah dia menggunakan hak opsi. Selanjutnya. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dari pasal 3 sebelumnya, DJP berhak melakukan koreksi pembebanan biaya sewa guna usaha. Jadi mirip kayak yang lessor, apabila kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka DJP berhak melakukan koreksi. Selanjutnya, ada ketentuan PPh dan PPN terkait financing list ini. Jika dilihat dari aspek PPh output, pasal 23 tentang sewa, maka terkait financing list ini dia tidak dikenakan PPh pasal 23. Untuk aspek PPN-nya, barang kena pajak yang diserahkan dalam financing list ini, dia merupakan barang kena pajak yang nantinya akan dikenakan PPN. Namun, pada pasal 4 ayat 3, dikatakan bahwa jasa di bidang jasa keuangan yang itu meliputi jasa perbankan dan jasa pembiayaan, yaitu termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi, itu tidak dikenakan PPN. Nah, maksudnya ini adalah untuk penyerahan barangnya akan dikenakan PPN, namun untuk jasa dari sewa guna usaha ini tidak dikenakan. Sehingga PPN-nya akan dikenakan atas penyerahan barangnya, tidak atas bunga dari sewa guna usaha ini. Slide selanjutnya. Contoh soal kasus operating list dijelaskan oleh Tika.
Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal kasus operating lease. Next. Nah, terdapat PT Kenanga ini telah dikukuhkan sebagai PKP yang menyewa mesin pabrik seharga 50 juta sebulan dengan pola SGU tanpa hak opsi atau operating lease kepada PT Jaya Abadi yang juga telah dikukuhkan menjadi PKP. Nah, jangka waktu operating lease ini selama 10 bulan. Nah, untuk menghitung sewa, karena ini merupakan operating lease, maka dikenakan PPN dan PPh pasal 23 atas sewa. Nah, untuk perhitungan sewanya, harga sewa per bulan 50 juta, kemudian dikenakan PPN sebesar 10% dikali 50 juta itu 5 juta, kemudian dikenakan PPh pasal 23 atas sewa sebesar 2%, yaitu 1 juta. Nah, kenapa 1 juta ini menjadi pengurang? Karena pihak lesi ini menjadi pemotong sewa, jadi total pembayaran yang dibayarkan oleh lesi ini sebesar 54 juta. Next. Nah, ini merupakan ayat jurnal transaksi dari segi pihak lessor. Nah, untuk mencatat tadi, maka pihak lessor akan mendebit kas atau bank sebesar 54 juta, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 1 juta, dan mengkredit PPN keluaran sebesar 5 juta, dan penghasilan sewa sebesar 50 juta. Kemudian, ayat jurnal transaksi dari pihak lesi, maka akan mendebit beban sewa sebesar 50 juta, kemudian PPN masukan sebesar 5 juta, dan mengkredit PPh pasal 23 terutang sebesar 1 juta, dan kas atau bank sebesar 54 juta. Next. Nah, ini merupakan contoh soal kasus finance lease. Next. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Indasari sebagai lessee mendapatkan sebuah truk dengan memperoleh pembiayaan financial lease dari sebuah perusahaan leasing PT Jayarta. Dalam kontrak tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut. Nilai kontrak tersebut sebesar 100 juta. Dia terdapat masa sewa selama 5 tahun dimulai sejak 1 Januari 2012. Kemudian pembayaran lease per tahunnya sebesar 23.991.390. Nah, ini didapat dari mana? Nanti di next slide akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian masa manfaat ekonomi truk selama 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Nah, tingkat bunga yang ditetapkan ini sebesar 10%. Ada info tambahan, yaitu perjanjian sewa ini, asetnya tersebut akan dikembalikan di akhir periode sewa. Next. Nah, ini penghitungan pembayaran lease per tahun. Tadi dijelaskan bahwa nilai kontrak sebesar 100 juta. Terus kemudian terdapat faktor masa kini annuity due, yang N-nya itu 5, N-nya itu nilai masa sewa sebesar 5 tahun. Kemudian yang I itu sebesar 10%. Nah, itu berasal dari tingkat bunga yang sudah ditetapkan tadi. Nah, didapat nilai faktornya 4,1699. Jadi pembayaran lease per tahunnya 100 juta dibagi 4,1699 didapatkan sebesar 23.991.390. Next. Nah, sebelum melakukan penghitungan, kita harus menentukan klasifikasi sewa terlebih dahulu, ya. Nah, ini ada kondisi sewa dan pemenuhan kriteria sewa. Pemenuhan kriteria sewa finance lease. Kondisi yang pertama, yaitu apakah terdapat pengalihan kepemilikan truk atau aset kepada PT Indasari pada akhir periode sewa. Tadi sudah disebutkan yang informasi tambahan bahwa perjanjian sewa tersebut asetnya akan dikembalikan di akhir periode sewa. Jadi, pemenuhan kriteria ini tidak terpenuhi. Terus yang kedua, apakah terdapat hak opsi untuk membeli truk? Dikarenakan asetnya akan dikembalikan di akhir periode sewa, maka kriteria sewa finance lease ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apakah masa sewa sama dengan masa manfaat ekonomis? Tadi di soal disebutkan bahwa masa sewa selama 5 tahun dan masa manfaat ekonomis juga 5 tahun, sehingga masa sewa dan masa manfaat ini sama, sehingga pemenuhan kriteria sewa ini terpenuhi. Kemudian yang keempat, aset yang disewa bersifat khusus, yaitu penyewa hanya
dapat menggunakannya tanpa adanya modifikasi. Nah, karena tidak disebutkan bahwa aset yang disewa ini bersifat khusus, maka pemenuhan kriteria sewa ini tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, apakah nilai kini sama dengan nilai wajar aset? Nah, nilai diasumsikan bahwa dalam soal ini nilai kini sama dengan nilai wajar aset, sehingga pemenuhan kriteria sewa ini terpenuhi. Karena pemenuhan kriteria sewa finance lease ini non-kumulatif ya, jadi walaupun ada dua yang terpenuhi, maka PT Jaya Harta mengkapitalisasi sewa yaitu finance lease karena ada dua kriteria yang telah terpenuhi. Next. Nah, ini merupakan tabel pembayaran sewa ya. Ini ada tanggal pembayaran sewa, kemudian ada beban bunga sebesar 10%, kemudian ada pengurangan pokok liabilitas, kemudian ada liabilitas sewa. Nah, pembayaran sewa ini yang sudah dihitung tadi, pembayaran sewa per tahun sebesar 23.981.390, kemudian liabilitas sewanya sebesar 100 juta. Nah, pembayaran sewa ini dikurangi dengan beban bunga sebesar 10%, maka akan didapat pengurangan pokok liabilitas. Nah, liabilitas sewa ini akan menjadi nol pada tahun ke-5. Next. Nah, ini merupakan jumlah transaksi untuk lessor. Nah, untuk mengakui liabilitas sewa tadi pada tanggal 1 Januari 2012, maka pihak lessor akan mendebit piutang sewa pembiayaan pada truk atau aset sebesar 100 juta. Kemudian untuk annual payment-nya, maka untuk pihak lessor mendebit kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 23.981.390. Nah, di akhir bulan Desember tahun 2012 terdapat pengakuan bunga, yaitu pihak lessor mendapat piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 7.601.861. Next. Nah, ini untuk tahun 2013 sama ya, kayak tahun 2012 tadi, bahwa untuk mengakui annual payment-nya, maka pihak lessor mendebit kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 23 juta sekian. Kemudian di akhir bulan Desember tahun 2013 juga sama, yaitu mendebit piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan sebesar 5.963.908. Next. Nah, ini merupakan ayat jurnal transaksi untuk lessee atau PT Indahsari. Nah, untuk pengakuan liabilitas sewa tadi, maka pada tanggal 1 Januari 2012, PT Indahsari ini mendebit aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 100 juta. Kemudian untuk annual payment-nya pada tanggal 1 Januari 2012, maka pihak lessee ini mendebit liabilitas sewa pembiayaan dan mengkredit kas sebesar 23.981.390. Nah, di akhir bulan tadi ya sama, yang Desember tadi 2012 juga ada pengakuan bunga. Jadi untuk pihak lessee ini mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga sebesar 7.601.861. Lanjut. Untuk tahun 2013 juga sama kayak tahun 2012. Untuk annual payment-nya, maka pihak lessee ini mendebit liabilitas sewa pembiayaan dan kredit kas sebesar 23 juta sekian. Dan juga terdapat pengakuan bunga mendebit beban bunga pada utang bunga sebesar 5 juta sekian. Next. Kemudian ada contoh lagi. Pada tanggal 2 Januari 2017, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT XYZ dengan ketentuan sebagai berikut. Masa sewa tersebut selama 4 tahun, dan sewa ini tidak dapat dibatalkan. Nah, pembayaran sewa setiap awal tahun adalah sebesar 41.933.445. Kemudian terdapat juga biaya langsung awal sebesar 10 juta. Kemudian nilai wajar peralatan tersebut sebesar 150 juta dengan
masa manfaat peralatan 5 tahun, dan tidak ada sisa. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Perjanjian sewa ini tidak mengandung opsi pembaruan sewa, di mana aset akan dikembalikan lagi ke PT ABC di akhir masa sewa. Kemudian diketahui juga ada 2 tingkat bunga, yaitu tingkat bunga inkremental pinjaman untuk lesi sebesar 10%, dan tingkat bunga implisit yang ditetapkan oleh lessor sebesar 8%. Dan juga diketahui bahwa faktor PV annuity due N-nya 4, yaitu masa sewanya 4 tahun, dan I-nya 8%, bahwa bunga yang digunakan adalah tingkat bunga implisit yang ditetapkan oleh lessor. Faktor ini sudah ditemukan, yaitu 3,577 sekian. Lanjut. Nah, ini juga untuk dalam pihak lesi, untuk menghitung lease liability-nya, yaitu rumusnya cicilan dikali PV annuity due. Cicilan tadi sudah diketahui sebesar 41 juta sekian, dikali PV annuity due-nya 3,577 sekian, didapat kurang lebih 150 juta. Kemudian ini tabelnya, ada tahun, annual payment, interest, deduct, dan lease liability. Sama kayak tadi, lease liability-nya sebesar 149 juta sekian tuh hampir sama dengan 150 juta. Nah, untuk jurnal pengakuan aset dan liabilitas ya, bahwa pihak lesi ini akan mendebit peralatan dan mengkredit lease liability sebesar 150 juta. Kemudian, ini 10 juta dapat dari mana? Karena tadi di awal diketahui bahwa terdapat biaya langsung awal. Nah, biaya langsung awal ini diakui sebagai nilai peralatan. Jadi, pihak lesi ini mendebit peralatan pada cash sebesar 10 juta. Nah, untuk jurnal pembayaran cicilan pertama, yaitu dalam pihak lesi ini mendebit lease liability pada cash sebesar 41.933.445. Kemudian untuk jurnal pengakuan beban bunga, yaitu interest expense pada lease liability sebesar 8.645.324. Nah, untuk jurnal penyusutan aset depreciation expense pada peralatan, yaitu 40 juta. Nah, 40 juta ini dapat dari mana? Bahwa tadi nilai wajar peralatannya 150 juta ditambah dengan biaya langsung awal sebesar 10 juta. Karena biaya langsung awal tersebut merupakan bagian dari nilai peralatan, maka 150 juta ditambah 10 juta sebesar 160 juta dibagi masa sewanya 4 tahun, jadi 160 juta dibagi 4, yaitu 40 juta. Next. Nah, untuk pihak lessor, untuk menghitungnya sama seperti tadi, tetapi untuk jurnal pengakuannya beda ya. Jurnal pengakuan leasingnya ini untuk pihak lessor mendebit lease receivable pada peralatan sebesar 150 juta. Nah, untuk jurnal penerimaan pembayaran cicilan pertama, yaitu pihak lessor ini mendebit cash dan kredit lease receivable sebesar 41.933.445. Dan untuk jurnal pengakuan pendapatan bunga, yaitu pihak lessor mendebit lease receivable pada interest revenue sebesar 8.645.324. Next. Kemudian saya akan membahas mengenai sales and leaseback. Next. Menurut PSAK 30 bahwa sale and leaseback ini merupakan transaksi jual dan sewa balik yang meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Pelakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa balik bergantung pada jenis sewanya. Jadi sales and leaseback ini ada 2 jenis, yaitu operasional dan pembiayaan. Operasional atau operating lease dan pembiayaan atau finance lease. Jadi konsep sales and leaseback ini bahwa lesi menjual aset kepada lessor, kemudian lessor akan menyewakan kembali kepada lesi. Seperti itu. Next. Ini ketentuan untuk operating lease atau operasional. Selisih lebih dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lesi.
tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Jika merupakan sewa operasi dan jelas transaksi itu terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi tersebut harus diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset tersebut. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih dari nilai wajar tersebut ditanggung dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Kemudian, jika nilai wajar aset pada transaksi jual dan sewa kembali tersebut lebih rendah daripada nilai tercatatnya, rugi sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar tersebut harus diakui segera. Next. Ini untuk yang pembiayaan atau finance lease, bahwa penyesuaian tersebut sama ya kayak sebelumnya yang operating lease, tetapi tidak diperlukan kecuali jika telah terjadi penurunan nilai. Dalam hal tersebut, jumlah tercatat berkurang menjadi jumlah yang terpulihkan. Nah, untuk ketentuan PPN terkait sales and leaseback dibagi menjadi dua ya, yang tadi seperti operating lease dan finance lease. Nah, operating lease sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sales dan leaseback. Nah, untuk sales, yaitu untuk yang pertama yang operating lease, dalam ketentuan salesnya, bahwa penyerahan BKP dari lessee kepada lessor tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN, karena BKP tersebut menjadi objek pembiayaan yang berasal dari milik lessee, yang dijual oleh lessee yang kemudian dipergunakan kembali oleh lessee. Kemudian, atas leaseback-nya, penyerahan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi oleh lessor kepada lessee merupakan jasa pembiayaan yang tidak dikenakan PPN. Jadi untuk aturan operating lease ini, walaupun sales atau leaseback sama-sama tidak dikenakan PPN ya. Kemudian untuk yang finance lease juga dibagi menjadi dua, ada sales dan leaseback. Nah untuk yang sales, bahwa penyerahan BKP dari lessee kepada lessor dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian untuk yang leaseback, bahwa penyerahan jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi atau tanpa hak opsi oleh lessor kepada lessee atau leaseback dikenakan PPN sebagaimana kegiatan usaha sewa, sebagaimana kegiatan tersebut seperti kayak sewa menyewa pada umumnya. Jadi untuk yang sewa guna usaha tanpa hak opsi ini, walaupun sales atau sales dan leaseback-nya ini sama-sama dikenakan PPN. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan contoh penyajian akun-akun terkait sewa guna usaha di dalam laporan keuangan perusahaan go public. Kelompok kami menggunakan dan menyajikan akun-akun yang terkait sewa guna usaha itu pada laporan keuangan PT Semen Baturaja Tbk tahun 2018. Next. Ketentuan sewa yang diterapkan oleh PT Semen Baturaja Tbk dicantumkan di laporan keuangan tersebut dinyatakan bahwa penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa, dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Next. Perseroan sebagai lessee. Untuk sewa pembiayaan, perseroan dan entitas anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.
Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan yang dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau other comprehensive income. Next. Aset tetap atau aset sewaan disusutkan selama jangka waktu lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa. Next. Nah, seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya, akun-akun yang terkait dengan sewa guna usaha adalah akun aset tetap dan akun liabilitas, yaitu akun utang sewa pembiayaan, yang dimana dibedakan menjadi dua pos untuk yang jangka panjang dan untuk yang jangka pendek. Jangka pendek yaitu di mana jatuh tempo dalam 1 tahun. Pada PT Semen Batu Raja tahun 2018 ini tercatat sebesar Rp28.722.007.000 untuk yang jangka pendek. Lalu untuk yang jangka panjang sebesar Rp67.413.979.000. Next. Selanjutnya yaitu untuk akun aset tetap yang akan terakumulasi ke dalam akun aset. Pada bagian aset tetap, sebagaimana kita mempelajari pada mata kuliah AKSK, jadi kita perlu mencatat mulai dari harga perolehan, akumulasi penyusutan, sampai dengan ditentukannya nilai buku. Begitu pula apabila ada penambahan, maka pada saldo akhirnya akan terakumulasi ke saldo akun aset. Untuk laporan PT Semen Batu Raja ini, tercatat harga perolehan aset sewa pembiayaan sebesar Rp19.307.554.000 dan ada penambahan sebesar Rp106.890.281.000 sehingga saldo akhir sebesar Rp126.197.835.000. Lalu dicatat pula nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.274.926.000 dan ada penambahan sebesar Rp9.890.257.000 sehingga saldo akhir sebesar Rp11.165.183.000. Next. Ketentuan sewa yang diterapkan oleh PT Semen Batu Raja untuk sewa operasi, yaitu perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus atau straight line basis selama masa sewa. Next. Untuk uraian liabilitas utang sewa pembiayaan, di mana PT Semen Batu Raja ini sebagai lisi mendapatkan utang sewa pembiayaan kendaraan bermotor dari PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp65.103.414.000, dari PT BRI Multifinance sebesar Rp13.099.049.000, dari PT Chandra Sakti Utama Leasing Finance sebesar Rp8.989.199.000, dan dari PT Dipo Finance sebesar Rp4.591.493.000, dan PT Tunas Auto Finance sebesar Rp4.412.131.000, sehingga total liabilitas utang sewa pembiayaan sebesar Rp96.135.986.000. Lalu dikurangi untuk jangka yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau yang untuk yang jangka pendek sebesar Rp28.722.007.000 dan bagian jangka panjangnya tersisa Rp64.413.979.000. Next.
Baik, terima kasih ya. Sekian presentase dari kelompok kami. Teman-teman, jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui room chat atau langsung bertanya dengan menghidupkan mikrofon. Silahkan teman-teman. Sabrina izin bertanya. Silakan Sabrina. Misalnya pihak lesornya Nama kan, dan, misalnya pihak nama dan nomor absen ya. Sabrina absen 26. Pertanyaannya misalnya lesornya itu pilot. Nah, itu bagaimana dampak perlakuan atas perjanjian sewa dengan si lesinya ya? Terima kasih. Oke, makasih Sabrina atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kalau misalnya lesornya pilot, perlakuannya bagaimana? Kami kumpulin dulu ya pertanyaannya. Makasih Sabrina. Untuk teman-teman lain yang mau bertanya silakan. Adi Surya, izin bertanya. Silakan Adi. Baik, terima kasih Cia. Saya Adi Surya, absen 17. Izin bertanya terkait dengan perlakuan pajak atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Tadi Cok Angga mengatakan bahwa baik lesor maupun lesi tidak ada yang melakukan penyusutan atas asetnya, melainkan si pihak lesi yang melakukan penyusutan atas right of use asetnya. Yang saya tanyakan, bagaimana perlakuan penyusutan atas right of use asetnya itu? Apakah atas penyusutannya tersebut sama boleh dibebankan pada laporan keuangan si lesi seperti halnya penyusutan aset ataupun bagaimana? Nah, sejalan dengan itu juga tadi saya lihat di contoh kasus yang disampaikan oleh Tika, di sana dikatakan si pihak lesi mencatat penyusutan aset atas penyusutan aset. Nah, apakah penyusutannya dimaksud sama seperti itu? Kalaupun sama, tapi kenapa di sana dicatatnya depreciation expense pada peralatan gitu dan dikatakan jurnal untuk mencatat penyusutan aset? Mungkin sekian. Apakah jelas? Baik Adi, saya coba rangkum ya pertanyaannya. Tadi Adi berarti nanyanya apakah beda right of use aset sama aset? Terus siapa yang berhak untuk menyusutkan karena lesi sama lesor sama-sama nggak menyusutkan? Terus terkait dengan pertanyaannya Tika, bagiannya Tika tadi, bagaimana tadi Adi yang penyusutannya? Di contoh soal yang yang disampaikan oleh Tika tadi, di contoh soal terkait dengan finance itu di pihak lisinya juga dikatakan mencatat penyusutan aset gitu. Sedangkan untuk perlakuan perpajakan menurut yang disampaikan oleh Cok Angga kan si pihak lisi tidak melakukan penyusutan atas aset. Nah, itu bagaimana ya? Kalau dari pajak. Yang terakhir itu terkait perbandingan antara akuntansi dengan perpajakannya begitu ya? Iya, bisa ya, benar. Oke, terima kasih Adi. Ya, terima kasih juga Cia. Teman-teman ada satu lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan. Ronald Felix, absen 12. Di financialis itu kan ada opsi bagi lesi untuk membeli barangnya di akhir masa sewa. Nah, kalau pas di akhir ternyata lesi memakai opsi membeli, berarti kan ada penyerahan barang. Lalu kalau barangnya BKB berarti ada PPN terutang. Nah, pertanyaannya, kapan saat terutang penyerahan BKB tersebut? Apakah di awal masa sewa atau di akhir masa sewa? Karena berdasarkan kasus tersebut, fixnya lesi membeli itu kan saat sewa berakhir. Walaupun sebenarnya di awal itu sudah ada kemungkinan bahwa lesi akan membeli. Lalu DPP-nya itu memakai harga wajar atau nilai residu. Begitu. Oke, baik L. Berarti pertanyaan L, kapan terutangnya PPN kalau pada finance list lisinya memakai opsi untuk membeli barangnya? Begitu kan L? Iya. Oke, terima kasih L. Teman-teman dan Bapak, kami izin untuk diskusi sebentar ya. Ya, selain kelompok 4 yang diskusi, teman-teman yang lain yang di luar kelompok 4 bisa menyiapkan jawaban juga.
atau menambahkan nanti kalau misalnya kelompok 4 sudah selesai memberikan jawaban, nanti kelompok 4 silakan meminta tanggapan dari teman-teman terlebih dahulu. Bisa berapa menit, Cia? Mungkin kalau 10 kelamaan nggak, Pak? Nggak apa-apa, 10 menit ya. Iya, Pak. Izin ya, Pak.
Oke, baik. Terima kasih buat Bapak dan teman-teman sudah memberikan waktu kepada kami untuk diskusi. Pertanyaan pertama dari Sabrina akan dijawab oleh Tika. Silakan Tika. Ya, makasih Cia. Izin menjawab pertanyaan Sabrina tadi. Jika lessor mengalami pilot ya, bagaimana atas sewa menyewanya ini, maka terhadap aset tersebut yang sudah diserahkan oleh lisi atau dikuasai oleh lisi, wajib disita oleh pengadilan niaga yang diurus oleh kurator sejak pengangkatannya. Karena aset tersebut kan masih termasuk harta dari lessor ya. Nah, kemudian wajib dilakukan pengurusan oleh kurator yang bertugas sebagai pemberesan harta pilot. Nah, kemudian jika dalam jangka waktu yang sudah disepakati, nah perjanjian leasing ini belum berakhir, namun pihak lessor ini dinyatakan pilot oleh pihak pengadilan. Nah, maka perjanjian leasing ini menjadi dihapuskan dengan diucapkannya pernyataan pilot. Kemudian, bagaimana dengan pihak lisi? Nah, pihak lisi ini yang masih memerlukan barang modal tersebut dan sebagai pihak yang juga merasa dirugikan, maka pihak lisi dapat mengajukan dirinya sebagai pihak kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, dalam harta pilot tersebut dirugikan karena penghapusan perjanjian leasing tersebut, maka pihak lessor wajib membayar ganti rugi tersebut. Apakah sudah menjawab, Sabrina? Sudah, Tika. Terima kasih. Oke, makasih Kak, makasih Sabrina. Selanjutnya pertanyaan Adi akan dijawab oleh Angga. Silakan Angga. Baik, untuk pertanyaannya Adi, jadi siapa sih yang melakukan penyusutan di financing list? Nah, yang menyusutkan itu adalah yang si lesi, karena dia yang karena adanya hak opsi, maka kepemilikannya nantinya akan dialihkan ke lesi. Namun di sini ditekankan bahwa penyusutannya itu yang disusutkan bukanlah asetnya, tetapi right of use-nya. Terus apa sih yang membedakan? Jadi di slide-nya yang tadi di bagian kasus yang akhir, kita lihat bahwa yang muncul di laporan keuangan itu adalah aset dalam pembiayaan. Aset dalam pembiayaan. Dan itu juga berarti bahwa adanya pemisahan antara aset yang dimiliki perusahaan dengan aset yang masih dalam jangka waktu leasing. Dan di kasus yang tadi dibahas oleh Tika, kenapa sih yang ditulis itu peralatan? Kenapa nggak right of use? Jadi itu semestinya adalah, kalau mau lebih jelas lagi, itu adalah peralatan SGU. Itu bisa diganti pakai peralatan SGU. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa aset ini loh masih leasing, sehingga di jurnal penyusutannya, penjurnalnya adalah depreciation expense pada aset SGU, atau dalam hal ini peralatan SGU. Itu yang membedakan penyusutannya dia dengan penyusutan leasing yang financing lease dengan penyusutan pada umumnya. Karena kalau penyusutan peralatan pada umumnya kan ada accumulated depreciation sebagai kontra dari depreciation expense tersebut. Gitu. Sehingga kalau financing lease dia depreciation expense pada aset SGU-nya. Gimana sih perlakuan perpajakannya? Karena dia sama-sama depreciation expense, jadi dia sama-sama dapat dijadikan beban, sehingga nantinya dapat mengurangi penghasilan bruto dari si pihak lesi ini. Jadi perlakuannya sama aja sih pada ujung-ujungnya, yaitu dia mengurangi penghasilan brutonya. Gitu. Apakah sudah jelas? Oh ya, baik. Sudah jelas, Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi, terima kasih Angga. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari L tadi akan dijawab oleh Ika. Silakan Ika.
Baik, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan L. Jadi pertanyaan L tadi terkait dengan finance list yang ada hak opsinya. Jadi L bertanya kapan saat terutang apabila ada hak opsinya dan juga DPP-nya bagaimana. Nah, dari finance list itu sendiri kan kriterianya itu terjadi transfer kepemilikan aset. Ada 2 penyerahan, yaitu atas penyerahan barang dan juga penyerahan jasa. Nah, atas jasa ini memang tidak dikenakan PPN karena jasa leasing itu merupakan jasa pembiayaan. Nah, tetapi jika penyerahan barang ini berupa transfer kepemilikan aset dari si lesor ke lesi ini akan terutang PPN karena terjadi pemindahan kepemilikan barang kena pajak dari si lesor kepada aset. Nah, pemindahan aset ini bisa dari supplier langsung atau juga dari si lesor. Kalau dari supplier itu nanti si supplier ini akan menagih ke lesi tagihan PPN-nya itu dengan DPP sebesar harga jual tanpa memasukkan bunga. Nah, kalau penyerahan barang langsung dari si lesor, maka si lesornya akan juga nagih dari penyerahan itu, DPP-nya juga sebesar harga jual. Nah, terkait dengan hak opsi tadi, intinya yang terutang PPN itu bukan penebusan hak opsinya, tapi melainkan PPN yang terutang dari penyerahan barang di awal sewa tadi, yaitu sebesar PPN dikali dengan harga jual. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang terutang PPN itu saat penyerahan barang di awal sewa, sedangkan saat penebusan atau saat si lesi mengeksersis hak opsi itu tidak terutang PPN. Apakah jelas, El? Jelas. Terima kasih, Ika. Baik. Baik, makasih El, makasih Ika. Jadi ada special request dari teman kita, Anggi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya ke Anggi, kami persilakan. Gak ada briefing ginian. Maaf, Pak. Ya, nanti teman-teman bisa ini. Ada yang mau komentar nggak atas jawaban kelompok 4? Izin menambahkan yang jawaban 3, Pak. Dengan Saki nomor? Absen 21. Ya, silakan. Izin menambahkan aja, tadi kan seperti yang dijawab 3, pihak lesi bisa mendaftarkan diri sebagai kreditor konkuren. Lalu dari segi perpajakannya sesuai dari pasal 21 ayat 3 UU KUP yang sudah kita pelajari bahwa pada saat wajib pajaknya itu dinyatakan pailit, bubar atau likuidasi, maka badan yang bertugas untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit. Jadi intinya utang pajaknya dibayar dahulu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Saki. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, silakan di closing, Cia. Terima kasih Zaki atas penjelasan tambahannya. Terima kasih Pak buat waktunya untuk kelompok kami. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih. Kita close untuk kelompok 4, Anggi, Angga, Cia, Ika, Tika, dan Yulia. Kemudian terima kasih yang sudah bertanya dan berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan akuntansi leasing, Sabrina, Adi Surya, El, Felix, kemudian Saki. 4 orang yang dalam diskusi. Ya, betul tadi banyak penjelasan yang kelompok 4 sudah menjelaskan dengan baik maksud saya. Jadi kelompok 4 juga sudah memberikan materi yang baik, ada contoh sesuai dengan instruksi tugas bahwa ada contoh di laporan keuangan tadi mengambil contoh dari PT Semen Batu Raja dan contoh yang diberikan juga sudah sesuai. Kemudian materi yang diberikan juga cukup lengkap.
Dan jelas ya, ini kelompok 4 juga memberikan materinya sangat baik, sangat jelas. Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan tadi juga jawabannya baik dan benar. Nanti saya berikan contoh. Ya sekali lagi karena ini dosennya bertugas di pengadilan, nanti kita lihat berdasarkan ada nggak ya sengketa terkait leasing. Nah ternyata menarik teman-temannya. Leasing pun memiliki sengketa. Waktu saya mempelajari sengketanya, saya sampai bingung antara komersial dengan fiskal. Bagi wajib pajak itu dia memposisikan dirinya agak unik gitu ya, agak berbeda. Nanti kalau sama ini kan kita lihat transaksinya misalnya terkait sengketa PPN ya. Di leasing ini sengketa PPN-nya yang dipersengketakan di pengadilan sebenarnya tidak terkait dengan leasing gitu. Nah, jadi atau kita langsung lihat contohnya ya. Ini menarik sekali contohnya teman-teman, kalau lihat contohnya sudah sangat banyak belajar ini ya. Sebagian besar tadi materi juga hampir 80-90% malah ya. Hampir sama dengan contoh slide yang slide mata kuliah kita pada hari ini. Contoh-contoh soalnya juga sama dan dijelaskan juga dengan baik oleh kelompok 4. Nanti kita coba flashback ulang lagi sedikit terkait materi tersebut. Tapi kalau kita lihat contoh kasus di pengadilan ini menarik sekali ya teman-teman. Coba ya. Ini sengketanya teman-teman yang sampai di kami itu sengketa terkait dengan PPN. Boleh stop share dulu siapa? Nathan? Recordnya. Bahasan pada umumnya memang melihat ke kalau leasing itu ke PSAK 30 dan yang terbaru yang berlaku 1 Januari 2020 ya, PSAK 73. Itu ada ketentuan khusus kalau di PSAK 73-nya itu misalnya pengecualian terkait dengan ini sudah terlihat share screen-nya? Terlihat, Pak. Lihat. Ya, di PSAK 30 dan 73, nah yang 73 itu ada perlakuan khusus, tidak ada lagi membedakan, dia membedakannya ketentuan terkait apakah masa sewanya bernilai rendah, ada masa bagaimana menilai asetnya kalau dia di atas $5.000 ya. Itu nanti kita coba lihat ada nggak ya materi PSAK 73 seharusnya. Iya, ini secara PSAK 30 tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini kita ada penjelasan di PSAK di PMK 84 sebenarnya ya, terkait dengan perusahaan pembiayaan diatur khusus. Jadi memang ini sekitar tahun 2006 ya, sebelumnya memang sudah berkembang jasa finansial ini ya, perusahaan pembiayaan, dan ya karena berkembang pesat juga maka ada ketentuan khusus yang terkait dengan perusahaan pembiayaan. Ya di sini disebutkan sama ya, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kemudian ya ini beberapa penjelasan definisi istilah. Ya, cancellation provision, leasing dapat dibatalkan berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Kemudian ada istilah bargain purchase option, pemberian hak opsi kepada leasing untuk membeli aset pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Kemudian lease term itu periode yang tidak dapat dibatalkan di mana resi telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset. Nah ini tadi yang saya sebutkan salah satunya lease term ini ketentuan periodik secara legal ya, yang tadi dijelaskan secara legal. Kenapa periodenya ditetapkan bisa berbenturan dengan pertanyaan Sabrina tadi? Kontraknya memang saya sampai 15 tahun, di tahun ke-10 pilot perusahaan leasornya. Nah, itu ada perjanjiannya. Nah, ini residual value, nilai pasar aset yang disewakan pada akhir masa leasing.
minimum lease payment, pembayaran sewa yang diharuskan selama masa leasing ditambah jika ada pembayaran nilai residu. Ya, ini 3 pokok bahasan. Sebenarnya di RPS ternyata nggak ada ini ya. Di RPS ini nggak ada penjelasan tentang sales and leaseback ya. Tapi saya lihat di materi ini tetap dibahas, jadi teman-teman tidak apa-apa mempelajari ya. Ya, ini penjelasan sama tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Ya, suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada lessee hak menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Ya, ini diagram yang cukup membantu untuk menjelaskan ya. Dari ini kalau operating lease ya, operating lease ini lessor yang melakukan pembelian kepada penjual, penjual menyerahkan barang kepada lessor, lalu kemudian lessor menyerahkan barang modal untuk digunakan, tapi ini kepemilikan masih milik lessor ya. Lessee konsekuensinya ada pembayaran sewa. Kita tidak mempelajari terkait syariah, tapi ini tentu ada perbedaan juga terkait dengan ketentuan kalau di syariah ya. Di syariah itu ada prinsip namanya al-walaqah, itu terkait bahwa pembiayaan atau kredit KPR misalnya secara syariah, itu secara syariahnya dia menganggap itu aset masih milik perusahaan perbankannya atau perusahaan finance-nya atau perusahaan finance ya. Jadi perusahaan pembiayaan. Jadi kalau lihat itu lagi tadi ya teman-teman, ada benturan antara legalnya. Karena perjanjian ketika teman-teman melakukan transaksi dengan perbankan atau pembiayaan syariah, itu konsekuensinya mereka menjelaskan bahwa aset harus pada dasarnya adalah milik dari perbankannya, banknya. Gitu. Ini tidak diatur ya, nanti lebih spesifik lagi. Jadi memang ketika belajar akuntansi, apalagi akuntansi perpajakan, kita lihat subnya ke leasing. Leasingnya sebenarnya banyak lagi tuh sub-subnya ya, kalau mau lihat yang secara syariahnya seperti apa. Kemudian financial lease ya, kalau financial lease ya sama tadi dengan operating lease, tapi ada opsional terkait dengan barang modal, di mana nanti hak opsi kepemilikan berpindah ke lessee. Pembayarannya pun disebutnya pembayaran angsuran itu pokok dan bunga. Ya, ini substansi transaksi ya. Kalau kita lihat tadi ke PSAK-nya, dia melihat substansi transaksinya ya, substansi over form. Kalau pajak, dia melihat dari ketentuan terkait dengan di mana peraturan perpajakannya mengikat atau mengatur, gitu ya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya, misalnya sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa, lessee mempunyai opsi membeli aset dan seterusnya ya. Nah, ini timeline tadi yang saya sebutkan, perolehan aset, ada perolehan aset, ada awal sewa, ada masa sewa. Nah, ini adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewa. Jadi, kapan ditetapkan antara komitmen antara lessor atau lessee. Nanti di situ akan dijelaskan itemnya apa, mendefinisikan atau mengklasifikasikannya dia masuk financial lease atau operating lease. Awal sewa ini kapan perjanjiannya gitu ya. Kemudian ada awal masa sewa. Awal masa sewa ini sudah mulai memperhitungkan penggunaannya. Ya, adalah tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan ya. Jadi dia berhak untuk menggunakan. Jadi ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui, yaitu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, perubahan sewa dan seterusnya. Nah, ada akhir masa sewa, ada
ada akhir manfaat ekonomi. Ya, ada akhir manfaat ekonomi. Nah, antara awal masa sewa dengan akhir masa sewa ini disebut periode masa sewa. Kalau dia dari awal masa sewa ke akhir manfaat ekonomi, itu umur manfaat. Ya. Nah, yang ketiga dari sejak perolehan aset sampai manfaat ekonomi, itu umur ekonomi. Ya, kalau ini estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomi aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas, itu mulai dari awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Jadi tidak bergantung kepada masa sewanya, itu melihat dari sejak periode penggunaan hak untuk menggunakan aset tersebut sampai akhir manfaat ekonominya ya. Ya, ini tadi yang sudah jelaskan ya, indikator sewa pembiayaan. Ini dia non akumulatif. Salah satunya terpenuhi, maka dia kategorikan financial list. Tapi walaupun ini terpenuhi, nanti teman-teman, walaupun ini terpenuhi, ketentuan di KMK 1169-nya, ingat juga poin paling pertamanya itu harus ada izin ya. Kalau misalnya nanti di soal menjelaskan tidak memperoleh izin dari Menteri Keuangan, ya berarti secara fiskal nggak bisa. Ya, berdasarkan sewa pembiayaan tadi ya, ini masing-masing pilihannya. Kalau ini diagramnya menjelaskan kalau ada salah satunya terpenuhi, dia adalah sewa pembiayaan. Kalau tidak, maka dia adalah operating list. Ini indikator tambahan tadi sudah dijelaskan. Ya, ini sama ya, semua pengakuan dan pengukuran tadi juga dijelaskan dengan baik oleh teman-teman. Ya, ini PSHK 73 ya. PSHK 73 ini menggantikan PSHK terkait dengan sewa efektif 1 Januari 2020. Dia mengatur secara khusus ini tadi ya, lessor disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa dengan pengecualian ya, kecuali sewa jangka pendek dengan sewa aset bernilai rendah. Sementara apa sewa jangka pendek dengan sewa aset bernilai rendah? Nah, ini sewa jangka pendek itu kalau dia kurang dari 12 bulan, maka itu tidak mengandung opsi dibeli. Kemudian sewa aset bernilai rendah, aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Kemudian dia nilainya secara materialnya rendah ya, $5.000 tanpa memperhatikan materialitas. Ketika aset baru bernilai, maka bernilai dari aset baru. Jika aset disubsidiakan, maka tidak memiliki aset bernilai rendah. Contohnya laptop, HP, furniture. Ya, ini tidak dijelaskan lebih panjang PSHK 73, kita tetap berpedoman contoh-contoh soal dan contoh kasus nanti ke PSHK 30 ya. Ya, ini penjelasan dari KMK 1169 tadi saya sudah jelaskan juga di salah satu contoh case kita ya, Krakatau Posko. Nah, ini diagramnya untuk memperlihatkan tadi konsekuensi perpajakannya ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ini, kontrak leasing dengan hak opsi antara lessor dan lessee. Nah, lessee nanti akan ada pembayaran pokok dan bunga, dan ini bukan objek PPN. Jasanya pun ya, jasa yang terutang terkait dengan jasa pembiayaan itu dikecualikan, tidak terutang secara PPN-nya, dan secara PPh-nya itu juga bukan ya, non PPh. Kemudian bagaimana ini kalau dengan supplier ya. Nah, supplier nanti penyerahannya itu ke lessor, tetapi faktur pajaknya ke lessee, kemudian DPT PPN-nya itu harga jual BKP-nya. Sementara kalau terkait langsung dari tanpa melalui supplier atau pemasok langsung dari lessor, maka kontrak leasing dengan hak opsi antara lessor dan lessee. Sorry, ini saya tutup absen dulu ya. 5 menit terakhir ya.
Ya 10 menit terakhir lah ya. Teman-teman masih loading ya? Atau sudah terlihat? Masih loading, Pak. Loading. Oke. Ya, ini ada ketentuan. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya. Ada juga catatan sedikit dari SE 1094 yang sudah diperbarui dengan SE 129 2010. Ini terkait dengan financial lease yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan, itu bisa menjadi lebih pendek ketika kondisi force majeure, default, sebab ekonomi, misalnya pertimbangan ekonomi semata-mata dengan bayar sekaligus kewajiban yang tersisa langsung bayar misalnya. Nah, ini ketentuan terkait force majeure tersebut, ya, pajak masukan kan sudah dikreditkan nih. Kemudian force majeure, apakah atas pajak masukan itu dibayar lagi? Itu tidak ya, tidak wajib dibayar kembali obligasi. Ya, ini apabila barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi berupa uang tunai, maka pajak masukan dibayar kembali ya kalau misalnya ternyata diasuransikan dan diganti penuh gitu loh asuransi ya. Ini kan secara manfaat keadilan aja bahwa force majeure di luar kondisi yang diinginkan oleh lessor maupun lessee sebenarnya ya. Kemudian ada pajak masukan yang sudah dikreditkan oleh lessee. Kalau ternyata itu ditanggung oleh asuransi, ya lessornya nggak boleh harus dibayar lagi ya, pajak masukan tersebut nggak boleh dikreditkan intinya. Jadi kalau tidak boleh dikreditkan, betulkan SPT-nya, tidak dikreditkan pajak masukan yang sebelumnya sudah dikreditkan, sehingga PPN-nya akan berstatus kurang bayar. Ya ini sama dengan aspek PPh tadi, hampir sama ya, tadi dijelaskan oleh teman-teman. Ya, ini koreksinya ya. Jadi di SPT tahunan PPh Badan. Jadi kalau teman-teman tadi semua sudah menjelaskan aspek secara komersil atau akuntansi, maka ketentuan untuk melihat konsekuensi perpajakannya ke koreksi fiskalnya, ya. Koreksi fiskal SPT tahunan itu akan dikoreksi beban penyusutan atau amortisasi aset yang disewa dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal positif, beban bunga yang timbul atas utang sewa guna usaha dengan hak opsi juga dilakukan koreksi fiskal negatif, nanti akan menambah jumlah pembayaran pokok ya, pokok utang sebagai biaya. Ini contohnya ya. Ini beban bunga leasing karena hak opsi, dia akan ditambah nilainya, jadi koreksi fiskal negatif, sehingga di SPT tahunan nanti jumlahnya lebih tinggi pengakuan atas bebannya sehingga laba akan lebih kecil. Ya, ini contoh yang sama tadi ya, teman-teman dari kelompok 4. Ini sales back. Ya, ini saya jelaskan sedikit. Ini ketentuan. Ya, ini ketentuan umum lah ya. Kenapa ada transaksi sale and lease? Itu kan lessee menjual barang modalnya karena butuh uang gitu ya, fresh money untuk menyehatkan likuiditasnya. Nah, ini perjanjian tadi saya lupa jelaskannya, saya yang tidak mendengarnya kurang baik mungkin ya. Jadi ketentuan terkait PPN-nya pasal 16D itu ada perbedaan tahun periodiknya sebelum 21 November 2010 dan sudah 29 November 2010. Jadi penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sale-nya termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang menurutnya semula tidak untuk diperjualbelikan terutang PPN ya, kalau memenuhi syarat pasal 16D aktiva yang tidak dengan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Nah, itu terutang PPN untuk sale-nya tapi sebelum 29 November. Nah, ketika sesudah 29 November 2010 ya ini atas transaksi sale-nya tidak terutang PPN sepanjang ya transaksi sale and leaseback tersebut merupakan transaksi financial lease yang sesuai KMK 1169.
Jadi kalau dia salary back tapi financialist, maka dia tidak terutang PPN pasal 16D. Ya kalau jasanya sama ya, jasa yang tidak dikenakan pajak, tapi kalau transaksi leaseback-nya melihat ke BKP-nya aja yang terutang PPN. Sama dengan ketentuan financialist dan yang diatur tadi di KMK 1169. Secara umum summary-nya sama ya, ini tadi dijelaskan kalau pengakuan awal di lesi itu aset liabilitas, di lesor sebagai piutang, dan seterusnya. Ini sama dengan contoh Krakatau Posko tadi ya. Kalau di operating list enggak ya, tapi pengukurannya lesi mencatat sebagai beban sewa, lesor sebagai pendapatan sewa. Ketentuan PPh, PPN-nya juga dijelaskan dengan baik tadi. Gambaran umumnya seperti ini. Ya, kita ambil contoh tadi penyerahan awal dari lesi. Ya, ini PPN tapi atas BKP-nya ya, jasanya tidak ya. Jasa pembiayaannya itu dikecualikan. Contoh ini sama, penentuan klasifikasinya sama, ketika ini ada dua yang terpenuhi dari contoh sama tadi contohnya. Ya, teman-teman ingat masa sewa dengan umur ekonomi mesin tadi ya, itu seringkali ada bagian-bagian soal yang biasanya muncul di private, beda tuh nilai masa sewa dengan umur ekonomi mesinnya. Oke. Ya, ini contoh yang sama tadi dari kelompok 4. Perhitungannya juga sama, pencatatannya saya sudah lihat sama. Oke, itu materi kita pada hari ini. Teman-teman yang masih mau bertanya mungkin di grup aja ya. Kalau ada yang mau bertanya kita diskusikan di grup WA. Selamat belajar, nanti selamat persiapkan diri juga untuk ujian. 1 minggu 2 minggu ini jadinya waktu untuk lebih banyak belajar lagi ya, pelajaran sebelumnya. Saya juga melihat bahwa seharusnya dari pelajaran pertemuan pertama diskusi kelompok sepertinya lebih efektif ya, jadi teman-teman bisa belajar lebih setidaknya yang belajar lebih dahulu ada 5 atau 6 orang menguasainya dengan baik. Menjelaskannya juga saya lihat tadi sangat baik ya, kelompok 4 dan kelompok-kelompok sebelumnya juga menjelaskan sangat baik. Kadang-kadang ya teman-teman, saya mohon maaf, kadang-kadang mungkin dosen beda menjelaskannya dengan pemikiran atau pemahaman mahasiswa lebih sederhana gitu ya, sementara dosennya lebih ribet mungkin menjelaskan gitu ya. Tapi teman-teman saya lihat tadi penjelasan dari kelompok penjelasan dari tugas-tugas kelompok ini lebih membantu untuk penguasaan materi. Oke, saya tutup pertemuan kita malam hari. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak.